Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi lanjutan, yaitu polinomial, atau biasa disebut dengan suku banyak. Pada beberapa waktu yang lalu, telah dibahas mengenai materi pengertian polinomial, sifat-sifat polinomial, kemudian ada operasi hitung, yaitu melibatkan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial, dan yang terakhir yaitu mengenai nilai polinomial, yang diselesaikan menggunakan cara substitusi ataupun skema. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi mencari nilai polinomial menggunakan metode skema. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Bagian yang kedua, untuk mencari nilai suatu polinomial, kita bisa menggunakan metode Horner atau biasa disebut dengan skema atau bagan. Jadi skema atau metode Horner itu merupakan penentuan nilai suku banyak yang biasa disimbolkan dengan polinomial K atau PK dengan cara tersusun membentuk suatu bagan. Untuk perhitungan nilai polinomialnya, kita bisa menggunakan bentuk umum polinomial awal, yaitu Px sama dengan an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 x pangkat n dikurang 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah A2 x pangkat 2 ditambah A1 x pangkat 1 ditambah dengan yang terakhir adalah A0-nya. Dengan koefisien variabel dan konstantanya tetap sama seperti bentuk umum polinomial sebelumnya yang telah disampaikan. Di mana untuk setiap an-nya itu tidak boleh sama dengan 0, serta untuk setiap x-nya itu merupakan sama dengan nilai k-nya. Jadi secara umum dapat disajikan dalam skema berikut untuk bentuk metode Horner-nya. Berikut adalah bentuk, metode, atau bagan Horner yang bisa kalian lihat secara umumnya. Di sebelah kiri, itu untuk setiap X sama dengan K-nya, merupakan posisi untuk nilai penggantinya. Kemudian pada baris pertama, di sebelah kanan garis, kita lihat secara berurutan ada an dikurang 1, an dikurang 2, dan seterusnya dijumlahkan sampai A2, A1, dan A0. Ini merupakan koefisien dan juga yang terakhir merupakan konstantanya untuk masing-masing secara berurutan pada bentuk umum polinomial Px yang sama dengan Pk-nya. Masing-masing koefisiennya akan dijumlahkan dan nanti akan dikalikan secara berurutan dengan K-nya, sehingga nanti satu persatu kita peroleh hasilnya sampai dengan operasi hitung yang terakhir kita peroleh nilai A0-nya, yaitu itu merupakan nilai polinomial K-nya. Supaya lebih memahami bentuk metode Horner untuk mencari nilai polinomialnya, perhatikan example yang pertama atau contoh soal yang pertama berikut. Diketahui polinomial Px sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang mx ditambah dengan 10. Tentukan nilai m jika diketahui untuk x sama dengan 2, maka nilai polinomial P yang x sama dengan 2 hasilnya adalah 38. Kita bisa mencari nilai untuk M-nya menggunakan metode Horner. Cara penyelesaian, hal pertama yang mesti dilakukan jika menemukan bentuk soal seperti ini, tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui dari soalnya, yaitu Px sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang mx ditambah dengan 10. Kemudian diketahui dari soal x-nya sama dengan 2, dan yang terakhir yaitu nilai polinomial P yang merupakan x sama dengan 2 hasilnya adalah 38. Setelah diketahui, sekarang kita masuk yang ditanyakan. Yang ditanyakan dari soal tadi adalah nilai M-nya. Maka, cara penyelesaiannya, sekarang kita buat bentuk seperti metode Horner. Letakkan di sebelah kiri untuk setiap X-nya, yaitu sama dengan 2. Kemudian di sebelah kanan garis, kita letakkan masing-masing koefisien dari persamaan polinomial tadi, yaitu untuk yang pertama, koefisien yang kita peroleh yaitu angka 2, karena koefisien dari 2x pangkat 5 itu adalah angka 2. Kemudian urutan yang kedua, yaitu negatif 3, karena koefisien dari negatif 3x pangkat 4 itu adalah negatif 3. Kemudian selanjutnya,
kita tempatkan koefisiennya adalah 2, karena koefisien dari 2x pangkat 3 itu adalah 2. Kemudian yang selanjutnya, untuk variabel x yang berpangkat 2 itu tidak ada nilainya, maka kita bisa tulis angka 0. Kemudian selanjutnya, untuk variabel x yang berpangkat 1, kita letakkan koefisien negatif m, karena untuk negatif mx itu merupakan negatif m untuk koefisiennya. Dan yang terakhir, kita tempatkan konstantanya bernilai 10. Sekarang kita operasi hitungkan dari yang paling depan di sebelah kanan garis, yaitu angka 2. Angka 2 langsung turun ke bawah, karena tidak ada dioperasi hitungkan atau ditambahkan dengan angka yang lain. Kemudian angka 2 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 4. Letakkan di sebelah kanan di bawah posisi negatif 3, sehingga kita operasikan negatif 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kita kalikan lagi dengan 2, maka kita peroleh hasilnya adalah 2. Letakkan di sebelah kanan 4, sehingga nanti kita sejajarkan dengan angka 2, kita peroleh 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. 4 dikalikan lagi dengan 2, hasilnya adalah 8. Letakkan angka 8 di bawah angka atau koefisien 0, sehingga diperoleh 0 ditambah 8 hasilnya 8. Kemudian 8 kita kalikan dengan 2, dapatlah hasilnya adalah 16. Sehingga bisa kita operasi hitungkan, negatif M ditambah 16, kita letakkan di bagian bawahnya menjadi seperti ini, yaitu 16 dikurang M. Kemudian kita operasi hitungkan lagi satu per satu, 16 dikurang M dikalikan 2. Yang pertama, kita operasi hitungkan 2 dikali 16, dapatlah hasilnya 32. Letakkan di bawah koefisien 10, kemudian negatif M dikali 2, kita peroleh hasilnya adalah negatif 2M. Sehingga, untuk operasi hitung yang terakhir, kita peroleh 10 ditambah 32 hasilnya adalah 42, negatif 2M-nya langsung turun. Sehingga kita peroleh nilai polinomial K-nya yaitu 42 dikurang 2M. Kita bisa mencari nilai M-nya yaitu menggunakan hasil akhir polinomial K. Sehingga untuk nilai PX-nya itu sama dengan nilai P, X-nya bernilai sama dengan 2, hasilnya ada 38. Ekuivalen dengan kita ganti nilai P2-nya yaitu dengan 42 dikurang 2M sama dengan 38. Kita tadi mau mencari nilai M, tetapi di sebelah kirinya dan di sebelah kanan ada sama-sama bilangan bulat, bisa kita satukan nilai 42 dengan 38. Sehingga supaya 42-nya habis, kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan 42, sehingga di sebelah kiri 42 dikurang 42 nilainya 0 atau habis, sisanya adalah negatif 2M sama dengan, kemudian 38 kita kurangkan dengan 42, dapatlah hasilnya negatif 4. Hasil sementara yang kita peroleh yaitu negatif 2M sama dengan negatif 4. Kita semakin mendekati mencari nilai M-nya, tetapi ada angka negatif 2 di depan M-nya. Negatif 2-nya bisa kita habiskan dengan cara kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh yang di sebelah kiri, negatif 2M dibagi negatif 2. Negatif 2 bagi negatif 2 hasilnya 1, 1 dikali M hasilnya adalah sisa M di sebelah kiri sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2 dapat hasilnya adalah 2. Jadi nilai M pada polinomial 2x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang mx ditambah 10 adalah hasilnya 2. Sekarang kita masuk bentuk contoh soal yang kedua. Perhatikan pertanyaan berikut. Diketahui polinomial PC sama dengan 9C pangkat 4 dikurang 8C pangkat 3 ditambah 10C pangkat 2 ditambah AC dikurang 5. Tentukan nilai A jika diketahui untuk setiap C-nya itu hasilnya adalah sama dengan negatif 1, maka nilai polinomial P, C yang sama dengan negatif 1 itu hasilnya adalah 62. Sekarang kita akan mencari nilai A-nya menggunakan metode Horner. Cara penyelesaiannya, biasakanlah menulis apa yang diketahui dari soal tadi. Yang pertama, PC-nya sama dengan 9C pangkat 4 dikurang 8C pangkat 3 ditambah 10C pangkat 2 ditambah AC dikurang 5. Kemudian yang diketahui lagi, C-nya sama dengan negatif 1. Dan yang terakhir,
polinomial P yang C sama dengan negatif 1, hasilnya adalah 62. Kemudian yang ditanyakan dari soal itu adalah nilai A-nya. Penyelesaiannya, sama seperti cara sebelumnya, kita letakkan untuk setiap nilai variabel C yang sama dengan negatif satunya di sebelah kiri garis. Kemudian di sebelah kanan garis, sejajar dengan C sama dengan negatif 1, kita letakkan masing-masing koefisiennya secara berurutan. Nah, kebetulan pada soal ini, koefisiennya sudah secara terurut untuk masing-masing variabelnya. Yang pertama, koefisiennya adalah 9, kedua negatif 8, ketiga adalah 10, keempat adalah nilai A-nya, dan yang terakhir, yang kelima itu adalah konstantanya bernilai negatif 5. Sekarang kita operasi hitungan satu per satu. Untuk koefisiennya pertama, 9-nya langsung kita turunkan karena tidak ada ditambahkan dengan angka yang lain. Sekarang angka 9-nya kalikan dengan negatif 1. Kita peroleh hasilnya adalah negatif 9. Letakkan negatif 9-nya di bawah koefisien negatif 8, sehingga kita operasi hitungkan negatif 8 ditambah negatif 9, hasilnya adalah negatif 17. Negatif 17 kita kalikan dengan negatif 1 lagi, hasilnya kita peroleh adalah positif 17. Letakkan di bawah koefisien 10, sehingga jika kita operasi hitungkan 10 ditambah 17, hasilnya adalah 27. Sekarang 27 kita kalikan kembali dengan negatif 1. Kita peroleh hasilnya adalah negatif 27. Letakkan negatif 27 di bawah koefisien A, sehingga jika kita operasi hitungkan, kita peroleh A dikurang 27. Sekarang kita lanjut lagi, kalikan A dikurang 27 dengan negatif 1, sehingga kita peroleh satu persatu terlebih dahulu. A dikali negatif 1, kita peroleh hasilnya negatif A, kemudian negatif 27 dikali dengan negatif 1, hasilnya adalah positif 27. Sehingga kita peroleh negatif A ditambah 27, kita letakkan di bawah konstanta negatif 5. Kita operasi hitungkan, negatif A karena tidak ada temannya langsung kita turunkan. Sekarang kita operasi hitungkan negatif 5 ditambah 27. Kita peroleh hasilnya adalah positif 22. Sekarang kita dapat untuk polinomial K-nya, hasil akhirnya yaitu negatif A ditambah 22. Sekarang kita bisa mencari nilai A-nya dengan bantuan dari hasil dari polinomial K-nya tadi, yaitu negatif A ditambah 22. Sehingga kita peroleh nilai polinomial C-nya itu ekuivalen atau sama dengan nilai polinomial C yang sama dengan negatif 1, hasilnya 62. Sekarang lanjutannya lagi, untuk setiap nilai P, C-nya sama dengan negatif 1, kita ganti dengan negatif A ditambah 22, sehingga diperoleh negatif A ditambah 22 sama dengan 62. Ekuivalen dengan, sekarang kita mau mencari nilai A-nya, tetapi di sebelah kiri ada angka 22. Bisa kita satukan dengan temannya di sebelah kanan, 62, yaitu dengan cara kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan 22, sehingga kita peroleh untuk di sebelah kiri, negatif A ditambah 22 dikurang 22, itu nilainya 0 atau habis, sehingga sisa yang di sebelah kiri itu adalah negatif A, sama dengan 62 kita kurangkan dengan 22, hasilnya adalah 40. Kita peroleh hasil sementara, yaitu negatif A sama dengan 40. Semakin dekat mau mencari nilai A, tetapi di depan A ada koefisien negatif 1. Supaya negatif satunya habis, atau nilai negatifnya habis, kedua ruas sama-sama bisa kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh sebelah kiri negatif A dikali negatif 1, hasilnya adalah positif A sama dengan 40 dikalikan dengan negatif 1, kita peroleh hasilnya negatif 40. Jadi nilai A pada polinomial 9C pangkat 4 dikurang 8C pangkat 3 ditambah 10C pangkat 2 ditambah AC dikurang 5 adalah hasilnya negatif 40. Berdasarkan pemaparan materi dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian polinomial, sifat-sifat polinomial, operasi hitung polinomial yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, serta perkalian polinomial. Kemudian yang terakhir, yaitu mengenai atau mencari nilai polinomial dengan metode substitusi, dan yang baru saja disampaikan, yaitu mencari nilai polinomial menggunakan metode Horner atau skema. Maka untuk menambah pemahaman kalian, harap dikerjakan penugasan berikut. Yang pertama,
Tentukan nilai P negatif 12 dari polinomial PW sama dengan 4W pangkat 3 dikurang 2W pangkat 2 ditambah W dikurang 1. Yang kedua, diketahui PH sama dengan 3H pangkat 3 ditambah 4H pangkat 2 ditambah ZH ditambah 2. Jika untuk H dikurang 5 sama dengan 0, nilai PH sama dengan 77, maka tentukan nilai Z yang tepat. Untuk mencarinya, gunakan metode substitusi. Yang ketiga, terdapat bentuk polinomial PU sama dengan 2U pangkat 4 ditambah 12U pangkat 3 dikurang TU pangkat 2 dikurang 300U dikurang 250 dengan U sama dengan negatif 2 dan diketahui nilai P negatif 2 sama dengan 126. Tentukan nilai 5T. Cara mencarinya, gunakanlah metode Horner. Demikian pemaparan materi. Sampai dengan materi cara mencari nilai polinomial menggunakan metode Horner. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Harap dikerjakan penugasan dengan baik dan perhatikan tenggat batas waktunya. Diucapkan terima kasih.